pengusaha kecil susah mengerti apa yang di undang-undang itu. Akhirnya justru undang-undang ini bisa digunakan sebagai alat untuk memalak oleh birokrat yang nakal, sehingga akhirnya berlaku lagi apa yang dikenal dengan adagium di kalangan pejabat. Kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Karena birokrat itu kerjanya bikin sulit. Saya nggak ngerti kenapa kawan saya sedemikian istilahnya itu mingkemnya sama Jokowi, hal yang nggak benar pun dia belain gitu loh. Racikan Berita. Sejak awal undang-undang Omnibus Law itu sudah cacat lahir. Awalnya dan bolak-balik dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa undang-undang Omnibus Law maksudnya supaya mempermudah bisnis, menyederhanakan perizinan dan peraturan, dan yang ketiga mengurangi aturan yang terlalu birokratis. Pidato awal itu bagus sekali, banyak yang dukung. Tapi hasilnya apa? Hasilnya undang-undang Omnibus Law setebal 1000 halaman. Ditambah dengan 500 halaman penjelasan resmi. Mana ada untuk mempermudah bisnis, memberikan kemudahan kepada pengusaha, termasuk pengusaha kecil, dengan bikin undang-undang 1000 halaman. Yang ada justru tambah ribet, tambah ruwet. Dan yang ketiga, pengusaha kecil susah mengerti apa yang di undang-undang itu. Akhirnya justru undang-undang ini bisa digunakan sebagai alat untuk memalak oleh birokrat yang nakal. Ya kan? Karena misalnya ada izin ini, izin itu, wah ini sulit, pasal ini nggak bisa, nggak itu. Akhirnya kan pengusaha nyogok, sehingga akhirnya berlaku lagi apa yang dikenal dengan adagium di kalangan pejabat. Kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Karena birokrat itu kerjanya bikin sulit supaya rakyat, pengusaha pada nyogok gitu loh. Nah, jadi dari kontennya aja udah istilahnya itu menyengsarakan. Apalagi ada pasal-pasal yang mengurangi jumlah libur dari pekerja, ya, cuti, tunjangan, dan memperkenankan outsourcing seumur hidup. Ya, padahal outsourcing itu kan cukup 1 tahun, habis itu harus diangkat jadi pegawai. Lah kalau outsourcing seumur hidup, itu akan membuat upahnya nggak bakal naik-naik. Yang kedua, dia tidak dibayarin tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, dan lain-lain. Sangat tidak manusiawi sekali. Undang-undang ini justru sangat tidak Pancasila. Lah kok ini ngotot mau digolkan, diteruskan. Nah kemudian sama kawan-kawan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi setuju bahwa undang-undang ini itu tidak konstitusional, harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Tapi dadakan waktunya belum 2 tahun, udah dikeluarkan Perpu. Nah ternyata Perpunya itu tidak ada perbaikan sama sekali. Barang pasal-pasal yang nyaris sama, diajukan aja, cuman bentuknya Perpu bukan undang-undang. Jadi ini betul-betul upaya untuk memperlemah konstitusi, memperlemah undang-undang, dan membuat hukum Indonesia betul-betul amburadul. Kan kalau ada yang nggak suka sesuatu selalu dibilang silahkan aja ajukan ke MK. Sama MK pasti ditolak. Nanti ajukan lagi ke DPR.
Begitu di DPR, di bypass dengan Perpu ini. Jadi Perpu ini upaya yang tidak konstitusional, upaya yang melemahkan fungsi konstitusi. Nah, yang saya aneh, kok teman saya, ahli hukum, bekas ketua Mahkamah Konstitusi, kok sepakat dengan Perpu itu, ya kan? Padahal dia tahu kan Perpu ini melemahkan konstitusi. Artinya saya nggak ngerti kenapa kawan saya sedemikian istilahnya itu mingkemnya sama Jokowi, hal yang nggak benar pun dia belain gitu loh. Nah, kalau soal kedekatan sama Mahfud, ya saya deket lah. Kita ini kan sama-sama pengawaknya Gus Dur, bersama dengan Mas Adi, bersama dengan Luhut Panjaitan, ya. Tapi tentu orang berubah lah, ya kan. Makin lama dia makin sering membela yang nggak benar, gitu aja. Racikan Berita